non-reguler NPM 2023424. Di sini saya akan memenuhi tugas kependudukan dan lingkungan hidup. Saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan ibu dan anak. Yang pertama adalah arti ibu. Pengertian keluarga berarti nuclear family, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan mampu memenuhi tugas sebagai pendidik. Oleh sebab itu, keluarga mempunyai peranan yang besar dalam memenuhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya, dan yang paling berperan sebagai pendidik anak-anaknya adalah ibu. Peran ibu seorang ibu dalam keluarga terutama anak adalah mendidik dan menjaga anak-anaknya dari usia bayi hingga dewasa, karena anak tidak jauh dari pengamatan orang tua, terutama ibunya. Habis itu ada yang namanya peran ibu. Peran ibu terhadap anak adalah sebagai pembimbing kehidupan di dunia ini. Ibu sangat berperan dalam kehidupan buah hatinya di saat anaknya masih bayi hingga dewasa. Bahkan sampai anak yang sudah dilepas tanggung jawabnya atau menikah dengan orang lain, seorang ibu tetap berperan dalam kehidupan anaknya. Peran ibu yaitu pemberi aman dan sumber kasih sayang. Lalu ada tempat mencurahkan isi hati, pengatur kehidupan rumah tangga, pembimbing kehidupan rumah tangga, pendidik segi emosional, dan menyimpan tradisi. Kondisi yang menyebabkan peran keluarga dalam proses sosialisasi anak adalah, yaitu yang pertama, ibu merupakan kelompok terkecil yang anggotanya berinteraksi TOEFIC secara tetap. Dalam kelompok demikian, perkembangan anak dapat diikuti dengan sesama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi. Kedua, ibu mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena anak merupakan cinta kasih hubungan suami istri. Yang ketiga, karena hubungan sosial dalam keluarga itu bersifat relatif tetap, maka ibu memainkan peranan sangat penting terhadap proses pertumbuhan anak. Anak pola kasih ibu. Anak adalah sebagian dari keluarga yang dilahirkan hasil dari cinta ayah dan ibu. Seorang anak tidak akan jauh dari pengasuhan ibu. Oleh sebab itu, seorang anak memiliki peran atau tanggung jawab sebagai mestinya anak dalam keluarga. Peran anak dalam keluarga menurut Zulkifli L2009H43 adalah bermain bersama keluarga, karena dalam kehidupan keluarga memiliki psikologi perkembangan anak, dan yang paling berperan adalah ibu, karena anak mempunyai peranan yaitu bermain dengan keluarga, belajar dengan ibu, menghormati ibu, bermain sewajarnya anak, dan yang terakhir yaitu mempunyai karakter. Perkembangan anak masih dalam pengawasan seorang ibu, sebab cara berpikir anak masih dalam keadaan polos. Perkembangan anak yaitu yang pertama, keras kepala sering timbul di kalangan anak setelah mereka mencapai usia 3 tahun dalam wujud suka membantah, nakal, dan sebagainya karena merupakan bagian proses perkembangannya. Yang kedua, iri hati adalah gejala yang sering timbul dalam kehidupan anak 3 tahun ketika anak mendapatkan adik baru. Dan yang ketiga, bohong. Bohong pada umumnya di kalangan anak merupakan perkembangan bahasanya belum sempurna. Berikutnya ada yang namanya tips menjaga kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan. Yang pertama yaitu makan makanan bergizi. Makanan bernutrisi yang wajib dikonsumsi agar kesehatan ibu hamil tetap terjaga adalah yang pertama, makanan berprotein seperti telur yang dimasak matang, dada ayam, dan gandum utuh seperti roti gandum dan beras merah. Lalu makanan yang mengandung vitamin C seperti buah jeruk, jambu biji, dan stroberi. Kemudian makanan dan minuman mengandung kalsium seperti susu yang dipasteurisasi dan sayuran berwarna hijau. Lalu makanan kaya zat besi seperti brokoli dan kacang-kacangan. Kemudian makanan yang mengandung lemak sehat misalnya ikan salmon dimasak matang dan buah alpukat. Kemudian yang terakhir, makanan yang mengandung asam folat seperti kuning telur dan bayam. Yang kedua, minum vitamin
prenatal. Minum vitamin prenatal dianjurkan untuk menjaga kesehatan ibu hamil sebagai salah satu usaha dalam menjalani pola hidup sehat. Yang ketiga, olahraga rutin. Hamil bukan menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Olahraga masih jadi bagian penting dari pola hidup sehat ibu hamil untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Yang keempat, berhenti merokok dan minum alkohol. Kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keenam, cukup minum air putih. Yang ketujuh, rajin cuci tangan. Kedelapan, tidur yang cukup. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar ibu hamil tidur cukup sehingga kesehatan tubuhnya tetap terjaga, yaitu mencoba posisi tidur baru. Yang kedua, sebelum tidur coba mandi air hangat dan minta pasangan memijat tubuh Anda yang pegal-pegal. Lalu atur suhu ruangan dan cahaya di kamar senyaman mungkin. Kemudian cobalah teknik relaksasi seperti yang mungkin telah Anda pelajari di kelas persalinan. Kemudian apabila masih sulit tidur, coba untuk membaca buku, makan makanan kecil seperti buah atau minum susu hangat. Kemudian berolahraga secara teratur di siang hari juga dapat membuat tidur malam jadi sulit. Dan yang terakhir, sempatkan tidur siang sebentar, sekitar 15 menit per hari. Tidur siang terlalu lama malah bisa bikin ibu hamil jadi sulit tidur malam hari. Yang kesembilan, hindari stres berlebih. Kemudian ada yang namanya tips melahirkan dengan normal, yaitu yang pertama, 1. Rutin memeriksakan diri. Yang kedua, ketahui berbagai resikonya. Yang ketiga, tanamkan keyakinan. Yang keempat, pilih rumah sakit yang terbaik. Yang kelima, ikut kelas persiapan melahirkan normal. Dan yang keenam, rutin berolahraga. 7. Terapkan gaya hidup sehat. 8. Cari dukungan orang terdekat. 9. Kelola stres dengan baik. 10. Mempelajari teknik pernapasan dan yoga ibu hamil. Dan 11. Mengedukasi diri mengenai proses persalinan. Nah, jadi kehamilan membutuhkan kesiapan secara fisik dan mental. Untuk itu sebaiknya saat hamil di waktu atau umur yang sesuai atau sudah siap untuk hamil. Kehamilan di usia terlalu muda atau terlalu tua dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi kelak. Kehamilan di usia remaja sepertinya masih banyak terjadi di dunia, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel YouTube saya, Queen Nisha 220. And I'm on to the next, on the day you